Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat khusus untuk keluarga dari teman-teman atau orang-orang yang kena atau punya tinnitus. Kenapa video ini penting? Karena tinnitus ini sangat unik, baik untuk yang kena tinnitus maupun untuk keluarganya. Di Indonesia, saya pun baru pertama kali dengar tinnitus setelah saya kena ya. Maksudnya dengar dan belajar tentang itu setelah kena. Sebelumnya paling dengar sesekilas tapi nggak pernah saya perhatikan gitu. Nah pas kena baru sadar, oh ini namanya tinnitus, oh seperti ini. Nah kalau yang kena saja bingung gitu ya, apalagi anggota keluarga, mereka akan lebih bingung lagi memahami anak ini kenapa. Kemarin-kemarin sehat biasa aja, kenapa sekarang jadi sedih, kenapa sekarang jadi gampang khawatir gitu. Nah, untuk itu yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita perjelas mengenai tinnitus. Yang pertama adalah tinnitus ini nyata. Jadi tinnitus ini sudah ada istilahnya, ya istilah medisnya ya, tinnitus itu sendiri merupakan istilah yang digunakan di dunia kedokteran gitu untuk menggambarkan kondisi di mana telinga itu mendengar bunyi tanpa ada bunyi di luar ya, sumber bunyi di luar gitu. Jadi yang bisa dengar tinnitus itu hanya orang yang kena tinnitus. Itu yang pertama. Jadi itu nyata di dunia kedokteran, sudah ada, sudah diuji, sudah dicari juga penyebab-penyebabnya, dicari juga obat-obatannya gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu atau teman-teman masih ragu gitu ya, tinnitus ini sebenarnya ada atau enggak, anak saya kenapa, caranya sangat mudah, yaitu temani anak atau family Anda yang kena tinnitus tadi ke dokter THT. Jadi jangan datang sendiri anaknya, tapi ditemenin. Nah pas ditemenin ini sekalian konsul ke dokter, tanyain tinnitus ini apa, bahaya atau enggak misalnya, terus nyata atau enggak, suaranya seperti apa, berapa banyak orang yang datang ke dokter THT dan mengeluhkan tinnitus. Nanti akan kegambar, oh ternyata ya, nanti penjelasan dari dokter sih secara umum akan menjelaskan kalau tinnitus itu benar, di kedokteran ada, yang kena juga nggak sedikit, di luar negeri juga banyak, di Indonesia banyak gitu ya. Dan di situ harusnya anggota family sudah bisa menerima kalau tinnitus itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, tinnitus bukanlah gangguan kejiwaan. Jadi perlu kita bedakan suara yang didengar oleh orang dengan tinnitus dengan suara yang didengar pada orang dengan gangguan kejiwaan pada spektrum tertentu ya. Contoh yang kita sering dengar itu misalnya gangguan kejiwaan itu dia mendengar bisikan-bisikan yang mengatakan dia untuk melakukan sesuatu, atau bisikan-bisikan yang bernada negatif terhadap seseorang gitu ya. Tinnitus itu bukan seperti itu. Tinnitus itu bunyi, dan bunyinya itu khusus. Contoh misalnya yang banyak banget ditemui itu bunyinya denging. Nging. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nyamuk ya. Nah, bayangin nyamuk itu tapi suaranya stabil dan ada terus gitu ya. Itu secara umum tinnitus seperti itu. Dan di dekat telinga nyamuknya gitu. Nah, ada juga tinnitus yang suaranya kayak gemuruh. Ada yang juga yang tinnitus suaranya seperti jangkrik gitu ya. Tapi umumnya itu bunyinya tuh bunyi tertentu yang bisa kita gambarkan lah, bisa kita identifikasi ke orangnya gitu. Kalau orangnya, kamu kena tinnitus bunyinya seperti apa? Oh bunyiku dengung gitu, ngung gitu. Oh bunyiku denginging. Ada juga bunyi yang kayak gemuruh, suara gemuruh, suara pesawat terbang gitu juga ada. Jadi macam-macam, tapi bukan bisikan dan bukan indikasi sebuah gangguan kejiwaan tertentu. Nah itu tinnitusnya ya. Jadi tinnitusnya beneran gara-gara telinga kita tuh mencoba menggenerate suara untuk mengkompensasi ya ada gangguan di sensori telinga gitu ya, sehingga ketika gangguan itu terjadi, suara tuh mencoba mengkalibrasi saraf-sarafnya, mengkalibrasi
suara, jadi menciptakan suara sendiri dari sumber yang nggak ada. Kurang lebih medisnya seperti itu, tapi bisa ditanyain ke dokter lagi supaya lebih pasti ya. Tapi intinya bukan gangguan kejiwaan berupa bisikan-bisikan dan sebagainya. Jadi orang tinnitus itu bukan orang yang ya kalau dalam tanda kutip disebut apa istilahnya ya gangguan jiwa lah gitu. Jadi tinnitusnya itu sendiri bukan gangguan jiwa ya. Saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Oke, jadi yang pertama tadi real, terus bukan gangguan jiwa gitu. Nah terus tapi kok kalau bukan gangguan jiwa kok misalnya anaknya kok jadi sedih, anaknya jadi gampang cemas atau panik gitu ya. Nah ketika kita mendengarkan suara yang nggak ada sumbernya, gimana perasaan bapak-bapak ibu-ibu? Pasti kan penasaran ini di mana bunyinya. Terus ketika kita nanya ke family, kamu dengar nggak suaranya? Dan family bilang nggak dengar, maka kita akan semakin bingung lah. Terus kok telingaku masih bunyi terus? Sementara bunyi-bunyian itu adalah sesuatu yang akan memicu kita untuk memperhatikan kan. Misalnya kita dengar bunyi suara di malam-malam ya, dengar di atap ada bunyi suara klotak-klotak atau apa gitu yang kita jadi suspek, oh itu ada hewan apa ya di atas gitu. Atau ya tengah malam tiba-tiba di kamar bunyi tertentu gitu, oh ternyata pintu belum ditutup, jendela belum ditutup gitu misalnya. Tapi bunyi itu secara default ketika nggak ada sumbernya itu kita jadi berada di state untuk mencari tahu bunyinya di mana, dan setelah itu akan memutuskan sebenarnya apakah kita akan menghadapi bunyi itu atau pergi dari bunyi itu gitu. Jadi dalam istilah yang sering saya dengar itu, bunyi tinnitus itu memicu respon flight or fight gitu ya. Jadi memang hawa yang dimunculkan ketika kita mendengar sesuatu tapi kita nggak tahu itu apa, itu penasaran gitu ya. Terus memang ada level attention yang sangat meningkat gitu ya. Jadi kita tuh bingung gitu loh, ini apa, dan dalam jangka lama beberapa orang dengan tinnitus itu bisa jadi ya tadi merasa sedih, kenapa kok telingaku jadi bunyi terus, terganggu, atau merasa cemas dan sebagainya. Nah reaksinya itu tadi jadi sedih, cemas, tapi tinnitusnya sendiri bukan gangguan kejiwaan. Tapi ketika tinnitus itu terjadi gitu ya, memang beberapa orang yang nggak bisa dengan mudah menerima tinnitus ini gitu ya akan ya tadi denial, terus pengen banget sembuh, dan feeling untuk pengen banget sembuhnya ini yang membuat kondisi orang-orang dengan tinnitus ini biasanya tidak mudah. Contoh kalau saya sendiri, saya merasa sedih di awal-awal dulu pas kena tinnitus ya, sedihnya sedih banget gitu. Ini kok aku kena tinnitus, harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gitu. Jadi pertama sedih, terus menyesali apa yang terjadi sebelum tinnitus ini gitu ya. Apakah saya kurang istirahat, apakah saya kecapean, apakah saya salah minum obat, apakah saya, jadi semua hal dipertanyakan gitu. Terus khawatir apakah ke depan ini saya kondisinya seperti apa, lebih parah atau enggak gitu. Jadi khawatir, lalu bisa jadi menimbulkan kecemasan juga. Kecemasan ini perasaan tidak tenang atau tidak nyaman walaupun kondisi di sekitar kita baik-baik saja gitu. Itu juga mungkin terjadi, dan itu yang saya alami secara pribadi. Mungkin ada kondisi-kondisi lain yang belum saya sebutkan ketika orang kena tinnitus, dan ya tadi proses penerimaannya belum berjalan dengan baik. Nah kondisi-kondisi ini perlu dipahami oleh anggota keluarga. Jadi memang seperti itu, bukan memang seperti itu, tapi hal seperti itu mungkin terjadi. Jadi kalau di hari pertama anggota keluarga tadi ngeluh tinnitus gitu ya, kalau di hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu ternyata mereka kondisinya kok tambah sedih dan tambah khawatir, misalnya tadi ada cemas dan sebagainya, itu terjadi di saya pribadi, di beberapa orang yang saya kenal dan mereka punya tinnitus gitu. Nah jadi udah ngerti kan ya, jadi tadi nyata, real,
bukan gangguan kejiwaan, dan ada kondisi-kondisi yang mungkin menyertai gitu. Oke, nah terus sebenarnya semua orang reaksinya sama nggak sih terhadap tinnitus? Jawabannya enggak. Banyak juga orang yang walaupun kena tinnitus atau punya tinnitus, dia punya suara yang dia dengerin, tapi dia secara logika langsung berkesimpulan bahwa oh ya udah ini cuma suara aja, saya tahu kondisi badan saya aman, nggak masalah, dan saya juga nggak terganggu-ganggu amat sama suaranya misalnya, karena ya setiap hari juga saya dengar suara. Ada orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini tuh kalau kena tinnitus nggak masalah. Jadi ya udah, mereka menganggap tinnitus ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, bukan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Setelah periksa dokter gitu udah dikasih tahu dokternya, oh ya nggak apa-apa mas, memang seperti itu ada suaranya gitu, dan mereka ya udah move on. Mereka menjalani rutinitas lagi, nggak terganggu sama sekali. Itu juga ada. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini ya memang nggak menjadi masalah sama sekali gitu. Dan orang seperti ini pun bisa jadi ada di satu circle atau satu family gitu ya. Yang satu menghadapi dengan merasa tertekan dan cemas, sedih dan sebagainya, yang satu nggak masalah sama sekali. Dan itu sangat mungkin terjadi. Analoginya mungkin seperti kalau ada teman kita yang jatuh gitu ya, yang satu jatuh nangisnya lama gitu ya, sedangkan yang satu jatuh tiba-tiba udah lari-lari lagi gitu. Misalnya anggap aja cewek sama cowok lah, yang satu cewek mungkin nangis terus dia nggak pengen berkegiatan sampai dia merasa enak, nah sedangkan yang cowok jatuh tapi lari-lari lagi, langsung main lagi gitu, lebih menarik untuk main daripada dia nungguin rasa sakitnya hilang gitu misalnya. Jadi respon terhadap sesuatu yang sama tapi direspon oleh tipe orang yang berbeda juga bisa menghasilkan respon yang berbeda. Jadi itu perlu diketahui juga untuk anggota keluarga. Siapa tahu ada anggota keluarga yang sebenarnya dia punya tinnitus juga tapi dia nggak masalah, terus bingung lihat, lah aku punya tinnitus tapi aku biasa aja, tapi kamu kok tinnitus kok sampai sesedih itu gitu misalnya. Jadi ya itu analoginya, berbeda gitu ya. Oke, nah setelah mengetahui kondisi-kondisi tadi, kita juga perlu tahu di tahun 2024 ini tinnitus itu sudah ada penyebab pasti dan obatnya atau belum. Ini bulan Februari ya, Februari 2024. Dari hasil saya ngecek di internet gitu, sampai hari sekarang belum ada pengobatan atau kayak misalnya pil, misalnya treatment gitu yang sudah pasti menyembuhkan tinnitus gitu. Nah itu belum ada yang pasti ya. Tinnitus itu bisa recover atau bisa disembuhkan juga tergantung dari penyebabnya. Penyebab tinnitus sendiri juga sama, belum ada penyebab yang pasti dari tinnitus gitu. Yang sudah pasti itu kondisinya sih biasanya. Contoh, ada orang-orang yang saya baca, dia terkena tinnitus padahal dia sangat sehat, sangat normal. Bangun tidur pagi-pagi, pas bangun tiba-tiba dia kena tinnitus gitu. Dan itu nggak diketahui, nggak ada penyebab langsungnya yang bisa dia identifikasi gitu. Pas diperiksa, kondisi kepala normal, kondisi telinga normal, dia nggak ada keluhan apapun, tapi kok tinnitus itu ada juga. Ada juga yang tinnitusnya misalnya terjadi karena infeksi telinga, otitis media misalnya. Nah, ketika infeksinya disembuhkan, dikasih obat antibiotik misalnya, ya di treatment sama dokter dan infeksinya sembuh, ternyata tinnitusnya hilang juga. Nah itu bisa terjadi. Misalnya ada juga tinnitus yang karena paparan suara keras ya. Paparan suara keras itu kita dengerin petasan gitu ya. Mungkin orang-orang yang usianya sudah cukup tua yang pernah menikmati lebaran dengan petasan di desa gitu, kalau kita habis dengar petasan yang kencang sekali, maka di telinga kita akan dengar suara nging gitu ya, yang akan berlangsung mungkin sekitar berapa puluh detik itu pun bisa, tapi habis itu hilang. Nah kalau tinnitus ini orang-orang yang habis nonton konser dan dia
nonton konser terus di dekat speaker. Nah itu membuat sensor di telinganya ya terganggu ya, jadi muncul tinnitus. Jadi telinganya ada yang sensor apa istilahnya terganggu dan muncul tinnitus. Pemain band juga banyak juga yang kena tinnitus gitu. Nah kalau itu kan kita bisa tahu penyebab apa istilahnya, kemungkinan penyebab terkenanya itu karena ya gangguan di telinganya karena suara yang sangat keras tadi. Jadi ada fungsi-fungsi di telinga yang nggak berjalan sebagaimana semestinya. Nah ada juga yang karena misalnya konsumsi antibiotik dalam jangka yang sangat panjang gitu. Tapi ada juga yang ya tadi dari sekian banyak penyebab gitu ya, ada yang ketika penyebabnya itu satu penyebabnya bisa diidentifikasi dan ketika penyebabnya diatasi jadi sembuh tinnitusnya ada juga. Tapi ada juga yang penyebabnya nggak diketahui, terus ketika dicoba dilakukan treatment juga maksudnya nggak apa istilahnya, mungkin kondisinya masih sama gitu. Itu juga sangat mungkin terjadi. Dan hari ini belum ada yang, walaupun misalnya kita udah tahu nih, oh aku kena tinnitus, dok minta dong obat buat tinnitus. Nah itu sebenarnya belum ada obat yang bisa memulihkan kondisi tinnitus untuk semua orang gitu, belum ada. Jadi nggak kayak obat batuk berdahak misalnya dok aku minta obat batuk berdahak, hampir semua orang dokter bisa ngasih obat batuk berdahak tuh ini gitu ya. Dok aku minta obat turun panas gitu, oh ya ini obat turun panas, hampir semua orang bisa mengkonsumsinya gitu dan sembuh juga. Nah kalau tinnitus, dok aku kena tinnitus, saya punya treatment ini untuk tinnitus, nanti kita coba dalam 1 atau 2 minggu, semoga kondisinya membaik gitu ya. Jadi nggak ada yang oke saya punya obat ini nanti pasti sembuh gitu tuh. Dokter sejauh ini yang saya tangkap belum ada yang bisa yang menggaransi seperti itu, obat dan dokter yang bisa menggaransi seperti itu. Tapi penelitian masih sangat cukup banyak dilakukan ya di luar negeri terutama terkait dengan treatment tinnitus dari obat. Terus ada juga yang wujudnya terapi untuk membuat otak kita terbiasa gitu ya. Ada juga wujudnya terapinya dalam wujud konseling, yaitu membuat orang-orang itu memahami kalau tinnitus ini kondisinya itu bisa diterima gitu. Jadi macam-macam, tapi semua itu masih berjalan ya. Ya semoga dalam waktu dekat sudah ada obat tinnitus sehingga orang-orang nggak perlu lihat lagi video-video tentang ya orang kena tinnitus itu tinggal disembuhin gitu pakai obat. Amin. Nah terus sudah tahu kan tadi ada juga kondisi yang bisa pulih, ada juga kondisi yang mungkin perlu waktu lama gitu ya untuk orang dengan tinnitusnya jadi merasa aman dan tidak terganggu dengan tinnitusnya. Nah yang perlu dilakukan family selain dari memahami hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi adalah paling penting tentu saja support. Memberikan support kepada orang yang kena atau punya tinnitus ini dan merasakan tantangan yang berat dengan tinnitusnya itu sangat penting. Supportnya seperti apa? Yang pertama ya ditemenin ke dokter THT gitu ya. Jadi yang nemenin juga tadi yang saya bilang di awal bisa nanya-nanya ke dokter dan tahu proses perjuangan untuk kesembuhan orang dengan tinnitus ini seperti apa. Yang kedua mendengarkan. Ketika orang dengan tinnitus ini merasakan sedih atau pengen cerita atau ngeluh gitu, tolong didengarkan dengan baik dengan sesama, walaupun keluhannya mungkin nanti mirip-mirip sama, karena ya hal itu yang memang dirasakan dari kena tinnitus pertama kali sampai beberapa periode gitu ya. Jadi didengarkan dengan baik, disupport apa yang bisa aku lakukan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan nih gitu, yang membuat kamu nyaman apa nih gitu ya. Terus yang ketiga adalah diingatkan lagi, didorong untuk melakukan activity.
activity sebagaimana sedia kala. Jadi didorong, diingatin gitu, ayo kerja, ayo makan, ayo sholat, ayo olahraga, ayo melakukan hobimu lagi. Kalau dulu misalnya ya suka apa gitu ya, yang penting semuanya dalam takaran yang wajar gitu ya. Oke, nah terus yang terakhir tuh diingetin untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Kesehatan ini meliputi ya tadi olahraga sama gaya hidup. Jadi karena kita nggak tahu penyebab tinnitus ini apa, tapi dari saya sendiri sih saya jadi merasa bahwa ya ternyata kena hal yang sangat kecil di telinga kita seperti ini sangat pengaruh. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh jadi bersyukur terhadap apa yang dipunya dan yang menjaga semuanya secara umum lah. Makanya kita jaga kesehatan, jaga pola hidup gitu ya. Kalau saya sendiri sih, saya sekarang hampir pantang untuk begadang gitu, karena di awal-awal tinnitus saya kenanya gara-gara begadang, flu berat, minum obat, terus hari kesekian tinnitus gitu. Jadi jaga kesehatan secara umum. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk anggota keluarga, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Kalau ada family yang kena tinnitus, dorong terus, ingetin lagi untuk melakukan activity pokoknya gitu ya. Dan fokus aja ke hal-hal yang membuat orang dengan tinnitus ini nyaman gitu. Alhamdulillah saya kena tinnitus mungkin udah cukup lama ya. Udah 3 tahun lebih. Ini jalan tahun keempat ya, dan so far kondisinya stabil. Dan saya juga sudah bisa melakukan activity gitu, sudah bisa menerima kondisinya sejak mungkin tahun pertama itu sudah berapa bulan kena gitu ya. Setelah itu mencoba karena bisa menerima somehow, saya jadi bisa lebih bersyukur dengan tinnitus yang ada sekarang. Kalau ceritanya sih ada di video yang lain. Tapi intinya diyakinkan bahwa orang dengan tinnitus tuh bisa beraktiviti dengan normal dan lancar, dan malah justru somehow jadi lebih bersyukur terhadap apa yang dipunyai sekarang. Mungkin itu untuk anggota family juga sama, pesan saya untuk sabar, ikut support juga, ikut mendorong juga, dan bantu teman-teman dengan tinnitus ini untuk pulih ataupun untuk bisa beradaptasi, menerima kondisi dengan perasaan lapang dada, bersyukur dan baik, sehingga bisa move on dan beraktiviti lagi seperti sedia kala. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.